Pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bus belum menjadi standar di Indonesia dan tidak diatur dalam undang-undang serta peraturan pemerintah. Permintaan pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bergantung dari masing-masing perusahaan otobus kepada perusahaan karoseri. Di Terminal Purabaya, Surabaya di Sidoarjo, rata-rata bus yang memiliki sekat sopir adalah trayek antar kota antar provinsi dengan kelas eksekutif. Seperti bus yang satu ini, jurusan Surabaya-Bandung. Saya mencoba menaiki bus yang memiliki sekat sopir. Sebenarnya sekat ini bisa dibuka tutup dan hanya bisa dikunci oleh sopir ya. Dengan begitu saya tidak bisa mengganggu aktivitas sopir dan tidak bisa berinteraksi. Tidak boleh berbicara dengan sopir dan harus fokus berkendara. Iya, dan sekat ini sebenarnya tidak terlalu memakan tempat karena tebalnya saya lihat ini hanya sekitar 5 cm. Sekat sudah dipasang sejak sekitar 3 tahun dalam bus ini untuk menjaga konsentrasi sopir selama berkendara, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Ini dikasih sekat sejak tahun sekitar 2018. Ini permintaan PO, agar penumpang tidak mengganggu sopir, satu, dan dua, ini untuk ruang merokok. Ruang merokoknya di depan. Bus antar kota dalam provinsi dengan kelas ekonomi tidak membuat sekat sopir agar tak mengganggu penumpang yang naik dan turun, seperti bus jurusan Surabaya-Bojonegoro ini. Ruang di samping pengemudi pun biasanya dimanfaatkan sebagai tempat duduk atau berdiri penumpang jika tempat duduk bus penuh. Selanjutnya, saya mencoba menaiki bus yang tidak memiliki sekat sopir. Jika saya duduk di baris terdepan, maka jaraknya tidak terlalu jauh dengan sopir. Selain itu juga penumpang bisa dengan cepat masuk atau keluar bus. Dan kalau menaiki bus ekonomi tentu jumlah penumpangnya lebih fleksibel atau lebih banyak. Kalau ekonomi nggak pakai sekat, rata-rata nggak pakai sekat. Kalau patas, eksekutif rata-rata pakai sekat. Kenapa ekonomi nggak ada sekatnya, Mas? Karena rata-rata ekonomi penumpangnya jarak pendek dan lebih efisien naik turun. Bagi beberapa penumpang, sekat membuat mereka tak terganggu dengan aktivitas sopir dan kru bus. Selain itu juga untuk mengantisipasi jika sopir mengerem mendadak. Kan biasanya kalau ada sekatnya lebih aman kan, misalnya bus ngerem mendadak kan kita nggak langsung jatuh ke depan, ada sekatnya gitu. Kalau untuk naik bis yang ada sekatnya emang jarang sih. Kalau biasanya kan saya naik bis lain, bukan bis ini, itu juga masih belum ada sekatnya. Cuman kalau yang ada sekatnya menurut saya lebih enak juga sih, lebih nyaman. Soalnya biasanya kalau saya ngelihat yang depan itu kayak lebih takut juga. Jadi kalau kayak gini tuh kayak lebih tenang, lebih nyaman aja juga duduknya. Menurut Ketua Bidang Keselamatan Angkutan Jalan Raya Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Jawa Timur, Iko Mangferi, penanggung jawab rombongan perjalanan harus mengetahui kondisi penumpang. Sementara untuk kondisi bus, pelanggan pun disarankan melihat kelayakan armada yang akan disewa. Idealnya ada sekat atau pembatas antara pengemudi dan penumpang dalam bus. Driver sama penumpang atau krunya itu sudah nggak satu ruang yang sama, ada batasnya karena butuh privasi. Tapi bis-bis yang pariwisata yang menengah itu atau menengah bawah itu memang pasti lost semua. Ada yang suka merokok, ada yang nggak suka AC. Itu rawan sebenarnya dengan orang yang depresi segala macam. Tinggal operator pariwisatanya lihat orangnya kalau sudah panik kan ya harus dijaga benar, karena driver kan benar-benar butuh konsentrasi di situ, tidak bisa diganggu. Makanya kalau di undang-undang, kalau kita dulu dilarang bicara dengan sopir kan gitu. Sekarang bukan sopirnya yang bicara, penumpangnya banyak bicara sekarang ini, termasuk sopirnya juga, makanya dibatasi di situ. Komang pun merekomendasikan agar pemerintah melakukan uji kelayakan bagi bus berumur tua yang direnovasi dan kemampuan pengemudi bus pariwisata. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Jawa Timur.